Dari berbagai makhluk kuat di semesta Dragon Ball yang punya kekuatan untuk melenyapkan alam semesta, ras manusia murni mungkin tidak bisa disejajarkan dengan mereka semua. Namun di antara para manusia-manusia lemah ini, ada di antara mereka yang mampu berdiri di levelnya para dewa. Salah satunya adalah Krillin yang merupakan rival sekaligus sahabat dari Son Goku, di mana Krillin ini punya kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Krillin punya kekuatan yang berada di atas kekuatan Master Roshi, di mana Master Roshi itu sendiri mampu melenyapkan bulan hanya dengan satu serangan energinya. Dan ini baru permulaan. Ketika Vegeta dan Nappa sampai di bumi kemudian memerintahkan Saibamen untuk membantai para Z-Fighter, Krillin mampu membunuh beberapa Saibamen dengan serangan energinya, di mana Saibamen itu sendiri punya power level sekitar 1500, yang mana hampir sama dengan Raditz saat dia sampai ke bumi. Dan untuk mengalahkan Raditz, Goku bahkan harus mengorbankan dirinya untuk bisa membawa saudaranya itu mati bersama dirinya. Dalam pertarungan melawan Nappa, Krillin menggunakan sebuah serangan yang bernama Kinzan atau Destructive Disc untuk mengalahkan pejuang kelas menengah bangsa Saiyan tersebut. Dan jika Nappa tidak diberi peringatan oleh Vegeta untuk menghindari serangan Krillin ini, maka Nappa akan terbantai pada saat itu juga. Meskipun pada saat itu power level Krillin cuma 1700, sedangkan power level Nappa berada di angka 4000. Hal ini berarti Destructive Disc milik Krillin ini mampu memotong musuh yang berkali-kali lipat lebih kuat daripada dirinya. Dan tentu semakin tinggi power level Krillin, maka daya hancur serangannya juga akan semakin kuat. Dari yang power level cuma 1700, Krillin mampu mencapai power level 13.000 setelah potensi dirinya dibuka oleh tetua bangsa Namek, yang mana kekuatan Krillin pada saat ini saja sudah lebih kuat daripada raja bangsa Saiyan King Vegeta yang cuma punya power level di sekitar angka 10.000. Dan dengan power level 10.000 ini, King Vegeta hanya dengan mengayunkan tangannya saja mampu melenyapkan 3 planet sekaligus. Krillin dengan power level 13.000 ini mampu bertarung dan membuat para pasukan elit Ginyu kesulitan, di mana salah satu anggota pasukan ini bahkan punya kemampuan untuk menghentikan waktu. Belum berhenti sampai di sini. Saat kekuatan Krillin terus meningkat dan dia berhadapan dengan Frieza, sang Emperor of the Universe, Krillin dengan Destructive Disc-nya mampu memotong ekor Frieza yang sedang berada dalam wujud keduanya, di mana Frieza dalam wujud keduanya ini jauh lebih kuat daripada Frieza dalam wujud pertamanya, yang mana dalam wujud pertamanya ini saja, satu jari Frieza mampu melenyapkan planet Vegeta beserta semua bangsa Saiyan yang ada di dalamnya menjadi debu, yang mana planet Vegeta itu sendiri lebih besar daripada bumi, dan energi yang dibutuhkan untuk menghancurkannya itu cukup untuk menghancurkan sebuah bintang kerdil. Sedangkan untuk bentuk keduanya, power level Frieza ini meningkat dari 530.000 menjadi 1 juta. Dan dengan power level sebesar 1 juta ini, durabilitas serta kecepatan Frieza ini mampu dihadapi oleh Krillin yang pada saat itu cuma punya power level sebesar 75.000. Dan bahkan jika bukan karena rasa takut di dalam dirinya, bisa saja Krillin membunuh Frieza ketika dia berhasil membutakan Frieza di sini dibanding kabur dan menjauh dari Frieza yang sedang terkena jurusnya. Kemudian di saat Frieza mencapai final form dengan power level 120 juta dan Goku mencapai Super Saiyan 1 dengan power level 150 juta, kekuatan Krillin sekarang bahkan tampak seperti butiran debu di antara para karakter yang bisa mengancam universe ini. Namun hal tersebut tidak berlangsung begitu lama. Ketika para android bangkit dan Cell mulai mengancam bumi, Krillin bisa memberikan perlawanan yang bagus saat dia berhadapan dengan Imperfect Cell. Imperfect Cell itu sendiri bahkan sanggup membuat para android kesulitan, di mana para android sebelumnya diperlihatkan mampu membuat Super Saiyan Vegeta seperti tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Kemudian berlanjut di Busaga, para Z-Fighter yang sampai ke Afterlife melakukan pertarungan melawan para pejuang terkuat yang ada di sana. Dan menakjubkannya, Yamcha yang seorang manusia bisa mengalahkan Olibu tanpa kesulitan sama sekali. Sedangkan Olibu itu sendiri mampu memberikan Pikkon pertarungan yang sengit. Sementara Pikkon ini saking kuatnya, dia mampu pergi ke neraka dan mengalahkan Super Perfect Cell beserta Frieza dan ayahnya tanpa kesulitan sama sekali. Yamcha yang kekuatannya masih di bawah Krillin saja mampu membuat salah satu pertarung terkuat di Afterlife menjadi tidak berdaya, apalagi bagi Krillin yang dikatakan lebih kuat daripada Yamcha ini. Kemudian kita beralih ke Dragon Ball Super. Goku dan Vegeta kembali memperlebar jarak kekuatan antara para Saiyan dengan manusia Z-Fighter ini, di mana setelah para Saiyan ini mendapatkan kekuatan dewa, mereka sekarang bahkan bisa melenyapkan Macrocosm Universe 7 hanya dengan pukulan mereka, di mana Macrocosm itu sendiri terdiri dari berbagai tingkatan dimensi dan realita yang luasnya infinity, bahkan juga mencakup alam kematian, alam para iblis, alam para dewa, dan bahkan alam para
Kaioshin yang sudah melampaui konsep ruang dan waktu itu sendiri. Nah, di Dragon Ball Super ini, Krillin ikut bersama para karakter dengan kekuatan yang tidak ngotak ini dalam pertandingan antar alam semesta, di mana di dalam pertandingan ini cuma makhluk-makhluk terkuat dari setiap alam semesta yang akan ikut bertarung di dalamnya. Sebelum masuk ke dalam pertarungan, Krillin melakukan pertandingan 1 lawan 1 melawan Goku sebagai pembuktian apakah manusia bisa berdiri di level yang sama dengan para dewa. Pertarungan antara Krillin melawan Goku ini bisa dikatakan berjalan cukup bagus, di mana Krillin mampu membuat Goku cukup kesulitan, bahkan beberapa kali menipu Goku dengan berbagai triknya. Hal ini terbilang sangat mengesankan karena Goku itu sendiri meskipun tidak cerdas secara akademik, tapi dia bisa dikatakan sangat jenius dalam urusan pertarungan, dan mampu menyerang Goku dengan menggunakan trik adalah salah satu prestasi yang sangat mengesankan. Meskipun di sini Goku menahan dirinya saat menghadapi Krillin, tapi Krillin ternyata memberikan perlawanan yang jauh melampaui perkiraan Goku, sehingga memaksa Goku menggunakan Super Saiyan Blue-nya untuk mengakhiri pertarungan mereka, di mana tentu Super Saiyan Blue ini puluhan kali lebih kuat daripada Super Saiyan God yang dulu pernah dia gunakan saat melawan virus. Prestasi Krillin tidak berhenti sampai di sini. Ketika Krillin melawan Gohan dan menggunakan teknik baru berupa Solar Flare 100 kali lipatnya, dia mampu membuat Gohan menjadi tidak bisa melihat bahkan merasakan keberadaan dari dirinya. Teknik Solar Flare 100 kali lipat milik Krillin ini meski dihalangi dengan menutup mata, namun efek yang dirasakan oleh targetnya akan tetap menembus sampai ke dalam mata targetnya tersebut. Dan dengan teknik ini, Krillin mampu membuat Gohan kalah dengan mendaratkan beberapa serangan telak kepada Gohan. Hal ini sangat mengesankan karena jika kita mengingat sebelumnya, Gohan itu pernah bertarung melawan Lavender dan juga bertarung dalam keadaan buta. Namun Gohan di sini mampu merasakan serangan musuhnya dan membalas serangan tersebut sesaat setelah serangan itu mendarat pada tubuhnya. Namun meskipun dengan refleks dan kecepatan yang sangat menakjubkan, Gohan masih saja kalah oleh kekuatan dari manusia terkuat di bumi ini. Kemudian Krillin juga bertarung secara seimbang dengan Android 18 saat mereka berdua mengalahkan salah satu petarung di arena Tournament of Power, di mana Android 18 itu sendiri bisa mengalahkan Rebrian, yang mana Rebrian itu dibiarkan berkali-kali berhadapan dengan Super Saiyan Vegeta, namun dia tetap saja bisa selamat dan tidak menerima damage yang berarti. Ini membuktikan Rebrian ini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena Super Saiyan Vegeta saat Tournament of Power itu sendiri jauh lebih kuat daripada Super Saiyan God Goku ketika Beerus datang ke bumi. Prestasi menakjubkan Krillin selanjutnya dapat kita lihat ketika Cell Max mengamuk dan mengancam semua orang. Di sini Orange Piccolo bisa mengalahkan Gamatu yang disebut sekuat Goku dan Vegeta hanya dengan sekali pukul. Tapi Orange Piccolo yang sudah sekuat ini malah dibuat tidak berdaya ketika berhadapan langsung dengan Cell Max ini. Namun meskipun jarak kekuatan Krillin dengan Cell Max ini bisa dibilang bagaikan bumi dan langit, Krillin mampu menembus durabilitas tubuh Cell Max sehingga membuat sayap dari Cell Max ini menjadi retak dan patah. Mungkin jika konteksnya cuma membuat sayap musuh menjadi retak, tidak akan membuat prestasi Krillin ini terdengar mengesankan. Namun di dunia Dragon Ball yang mana durabilitas, kecepatan dan serangan itu bergantung kepada sebesar apa power level, maka Cell Max dengan power level di atas Orange Piccolo ini punya ketahanan yang lebih dari cukup untuk menahan serangan yang daya hancurnya itu selevel alam semesta atau multi alam semesta. Dan dengan durabilitas yang sebesar itu, serangan Krillin ini bisa menembus dan memberikan damage yang cukup parah. Jadi ya, sebagai manusia yang berdiri di antara makhluk setara dewa, Krillin jelas tidak bisa dianggap remeh. Krillin berada di level universe sampai multiverse dengan kecepatan yang jauh lebih cepat melampaui kecepatan cahaya. Dan ya, like video ini jika kalian suka, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.